Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan saya dan sahabat selalu dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat, masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberikan sebuah jawaban, sebuah pertanyaan dari subscribe ya sahabat. Beliau menanyakan, Mas, di mana perbedaan antara lampu LED DC dan AC? Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat pemula ya. Dan tentunya dalam hal ini saya akan sedikit menjawab, meskipun mungkin jawaban saya nanti kurang pas ataupun kurang berkenan di hati. Tentunya ya inilah batas kemampuan yang saya bisa dan saya tahu ya sahabat. Dan ini juga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi begini sahabat ya, ini di depan kita ada dua buah LED. Ini LED DC dan AC, seperti ini ya sahabat ya. Jadi ini LED yang di bawah ini LED DC sahabat. LED yang belum ada drivernya seperti ini ataupun seperti ini LED DC sahabat ya. Nih, secara fisik sudah kelihatan ya sahabat, jadi tidak perlu saya terlalu mendetail. Ini LED DC seperti ini tanpa driver. Ini LED AC ya, yang sudah ada driver, atau ini SMD ataupun kitnya sudah ada. Ini tinggal nyolok sahabat ya. Ini tinggal menyolok ke listrik, dia sudah nyala. Dan wattnya sudah tertera juga di sini. Berapapun wattnya sudah kelihatan. Ini 12 watt ya sahabat ini. 12 watt. Dan kalau ini juga sudah tertera 20 watt. Nah, seperti itu. Dan ini juga macam-macam, ada yang 3 watt sampai 50 watt sahabat ya. Seperti ini. Ini LED AC ini bermacam-macam juga, mulai dari 3 watt sampai 50 watt. Ini yang 50 watt sahabat, seperti ini. Yang sudah ada mesinnya ini tinggal nyolok ke listrik, ini namanya LED AC sahabat ya. Tinggal colok ke listrik nyala. Ini LED AC sahabat. Itu ya. Jadi mudah-mudahan sahabat paham. Dan setiap LED ini mempunyai ukuran voltase untuk chip LED ini sendiri atau per chip LED ini sendiri. Ini ada yang 3 volt, ada yang 6 volt, ada yang 9 volt, ada yang 12 volt, juga ada yang 18 volt. Adapun kalaupun kita hanya mengira-ngira, tidak tahu ya sahabat ya, ini berapa voltnya, kecuali kita menggunakan sebuah alat. Nah, alatnya kita menggunakan ini ya sahabat. Ini sudah ada ya sahabat ya. Di video saya juga ada, kalaupun sahabat ingin membuat, monggo-monggo aja ya. Dan itu juga sangat mudah kok membuatnya. Alatnya pengukurnya seperti ini. Jadi ini berapa volt akan kelihatan. Ya. Ini 7,87, ini sekitar 9 volt sahabat ya. Ini 9 volt. Ini juga sama seperti ini cara mengukurnya. Nih, itu 7,92, berarti sekitar 9 volt juga. Terus ini yang kecil. Ini 2,5. Ini sekitar 3 volt sahabat ini ya. Yang ini. Itu ya, cara mengukurnya seperti itu. Dan perbedaannya secara fisik sudah jelas, sudah kelihatan seperti ini. Ini. Dan mungkin juga yang sahabat tanyakan, ditutup itu tertulis 30 watt, 20 watt ataupun 15 watt. Itu tergantung daripada lampu itu sendiri ya sahabat ya. Contohnya seperti ini.
Ini lampu LED yang biasa sahabat ya. Ini saya pinggirkan dulu biar tidak mengganggu pandangan. Saya sisihkan dulu. Contohnya seperti ini. Ini tertulis 20 watt sahabat ya. Ini lampu yang biasa. Kemudian yang ini tertulis 12 watt. Ya, ini sama-sama lampu AC sahabat ya. Ini. Kenapa saya contohkan dua buah lampu LED ini? Perbedaannya sangat signifikan ya sahabat ya. Karena sahabat menanyakan tulisannya sekian watt. Tapi kalau untuk LED-LED yang murah seperti ini bukan jaminan ya sahabat. Artinya begini. Di sini tertulis 20 watt. Ini belum tentu 20 watt sahabat ya. Karena perbedaannya sangat jauh, karena harganya juga jauh. Ini harganya mungkin di bawah 10.000, kalau ini mungkin di atas 15.000. Kalau yang asli seperti ini ataupun yang bagus seperti ini tertulis 12 watt. Biasanya dia mengeluarkan 11 ataupun 10, sekian. Rata-rata 11 sahabatnya. Kalau yang seperti ini. Kalau yang ini tertulis 20 watt, ini paling keluarnya hanya sekitar separuhnya. Ini tahu ada atau enggak belum kita coba. Ya. Karena lampu LED-nya sendiri ataupun voltase daripada chip LED itu sendiri, dua buah lampu ini berbeda sahabatnya. Berapa voltnya berbeda karena setiap lampu itu chip LED-nya berbeda-beda. Ada yang 6, 9, 12, 18 dan jumlahnya itu pasti juga tidak sama karena menurut sesuai dengan voltase dan watt yang dikeluarkan. Dan bagaimana cara kita melihat kalau ini benar-benar tidak 20 watt? Kita harus mempunyai sebuah pembaca watt ya sahabat ya. Pembaca watt, terserah sahabat punyanya yang bagaimana. Mungkin sahabat punya yang seperti ini yang monggo-monggo saja ya, silahkan. Ini juga bisa sahabat ya, terserah sahabat mana yang punya. Atau mungkin sahabat punya yang seperti ini ya. Boleh juga sahabat mempunyai yang seperti ini. Kenapa saya menggunakan banyak ya sahabat ya? Bukan berarti apa-apa, karena di sini sebagai perbandingan. Jadi ini sebagai pembanding aja. Kalau menggunakan ini berapa watt, kalau menggunakan yang itu berapa watt, menggunakan yang sebelahnya berapa watt. Sebagai perbandingan aja sahabatnya. Kita biar tahu. Jadi kalau kita menggunakan satu alat itu juga belum dapat dipastikan ya sahabatnya. Itu. Dan ini kita akan coba ya. Ini kita colokkan ya. Kemudian nanti kita lihat di voltmeternya. Ini yang tertulis di sini 12 watt. Ya. Kita colokkan di sini. Dia nyala. Dia mengeluarkan berapa watt sahabat? Nanti kita tahu. Hampir 12 watt sahabat ya. Sahabat kalau pengen tahu ya. Kemudian kita pakai yang satu, yang ini ya, yang ini kita colokkan. Ini tertulis 20 watt. Kita pasang, kemudian kita colokkan, kita lihat di pembaca KWH nya berapa voltasenya, berapa watt dikeluarkan. 7, sekian. Paham ya sahabat ya? Kali lagi tuh.
secara fisik sudah bisa dilihat ya sahabat ya, seperti ini. Maka saran saya, kalaupun sahabat ingin melihat berapa wattnya, berapa miliampernya, itu ya sahabat mempunyai pembaca meter ya sahabat, atau pembaca watt. Itu ya perlahan, sekalipun sekarang belum punya, ya suatu saat nanti ya harus mempunyai, karena itu sangat penting sebagai alat bantu kita untuk melakukan pekerjaan. Ibarat kita menyangkul, kalau kita nggak punya cangkul ya susah sahabat ya. Kita mau cari rumput tapi kita nggak punya sabitnya juga repot. Dan kita harus punya serep, tapi tidak harus, hanya kalaupun ada kelebihan rezeki aja, karena itu sebagai perbandingan aja ya. Ini yang jelas berbeda ya sahabat ya. Ini tertulis 12 watt, ini bisa mengeluarkan kurang lebih sekitar 11. Ini tertulis 20 watt, hanya mengeluarkan sekitar 7, sekian 8 lah, kan jauh sekali. Nah itu, mudah-mudahan sahabat paham. Dan setiap chiplet ini perbedaannya pasti ada sahabatnya. Kenapa pasti ada? Ya di sini voltasenya juga membedakan, jumlah chiplet itu sendiri juga berbeda sahabatnya. Dan kalau yang ini ya sahabat, ini hanya 3 volt. 3 volt ini setiap chiplet ya, ini sekitar 0,5 watt, jadi setengahnya. Setengah watt. Kalau ini 1 watt, ini cuma setengah watt, dan miliampernya juga berbeda ya sahabat ya. Nah itu, kalau ini menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 biji ini dibagi 2 sekitar 7 watt, 5 ataupun 7 watt. Nah bedanya seperti itu. Kalau ini 12 biji, ini mengeluarkan 12 watt. Kalau ini 15 biji mengeluarkan sekitar 7 watt maksimal. Nah itu, bedanya cuma itu aja. Itu ya sahabat ya, mudah-mudahan ya ini bisa untuk tambahan. Di sini kita hitung chipletnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 biji. Nah ini per chiplet ini yang seperti ini kurang lebih 1 watt sahabat ya. Ini 1 watt, jadi kalau 12 biji ini berarti 12 watt. Akan tetapi sebenarnya ini kalau kita keluarkan sesuai dengan watt yang di sini, ini kemungkinan besar chiplet ini kurang awet. Masalahnya di sini tidak ada restan chiplet yang untuk menutupi kekurangan daripada voltase jumlah ini yang untuk menutupi wattnya. Jadi begini sahabat ya, ini kalau per chiplet ini belum tentu 9 volt ataupun 12 volt atau 6 volt, pasti kurang daripada itu. Nah seharusnya ini ada sebuah chiplet tambahan 1, ini untuk menutupi kekurangan daripada voltase setiap chiplet ini ya. Kita cek sahabat ya, kita cek apakah benar ini tidak penuh voltasenya ya. Terbalik. Nah di sini tertulis berapa sahabat ya, 7,92. Berarti ini kurang lebih sekitar 9 volt sebenarnya sahabat, tapi hanya kebaca sekitar 7 sekian, taruhlah 8 volt, berarti ini 9 volt kurang sahabatnya. Ini 9 volt per chiplet ini. Jadi kalaupun kita jumlahkan ini 12, ini sebenarnya cukup 12 watt, tetapi untuk nilai voltasenya berkurang sahabat. Ini seharusnya ada tambahan 1 lagi, itu ya kalau kita mau, ataupun kalaupun kita mau menyalakan ini sebenarnya kita kurangi 1 watt ataupun 2 watt. Ini pasti sama dengan ini sahabat ya. Kalau ini 12 watt ya.
Kemudian yang di sini juga 12 watt. Ini keluarnya saya yakin ini ya berkisar sama sahabat ya, sekitar 11 juga. Kita cek ya sahabat ya. Biasanya seperti itu. Nah ini kita tutup biar nggak silau aja. Biar nggak silau kita tutup. Kita colokkan coba nyala nggak? Nyala ya. Kita cek wattnya ya sahabat ya. Tuh ya, hampir sama kan ya, hampir sama sahabat ya, bahkan mendekati sama dengan yang ini. Nah mendekati ini, nah seperti ini. Nah seharusnya kalaupun kita mau biar awet, ini kita kurangi wattnya, kita turunkan. Nah ini panas, sudah panasnya berlebihan sahabat. Ini panasnya sudah berlebihan. Ini seharusnya kalau kita mau awet ini dikurangi wattnya sekitar 1 watt ataupun 2 watt ini. Nah kalau yang ini sahabat ya, ini berbeda. Ini sama-sama 12 watt ya tuh. 12 watt. Kalau ini harganya berbeda dengan yang ini sahabatnya. Ini sama-sama 12 watt. Ini tipenya BMX ya sahabat ya. Kalau yang ini yang biasa, harganya juga berbeda. Dia menggunakan raponya seperti ini. Dan jumlah mata LED-nya juga berbeda. Kalau yang ini hanya menggunakan 12 ya. Kalau yang ini menggunakan berapa kita hitung, pasti berbeda. Kita hitung ya sahabatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini ya sahabat amati ini menggunakan 13 biji. Nah kenapa dia menggunakan 13 biji? Karena ini yang 1 biji untuk menutupi kekurangan daripada voltase yang lain untuk mengejar jumlah watt tersebut. Tuh ya sahabat. Tuh ini bedanya seperti ini. Dan kalau yang tipe seperti ini, yang lebih seperti ini biasanya LED-nya awet ya sahabat. Kalau yang ini biasanya LED-nya nggak awet. Itu aja ya, mudah-mudahan sedikit paham ya sahabat ya untuk pemula. Dan ini juga perlu sahabat ketahui bahwasanya setiap pemasangan LED itu sendiri juga membutuhkan sebuah heatsink ya. Kita jangan lupa ya sahabat, kita kasih heatsink biar awet dan tidak cepat rusak ya sahabat ya. Ini kita tes kalau yang tipe BMX ini ya sahabat ya. Kita coba, kita nyalakan berapa watt, mungkin yang mendekati sama sekitar 12 watt, cuman perbedaannya dia lebih awet ya sahabat ya, karena dia kekurangan daripada voltase yang lain itu ditutupi dengan 1 buah ciplet. Nah untuk menutupi kekurangan voltasenya ya sahabat. Kalau yang ini tadi ini pas, nah itu nyala sahabat ya. Nah ini kita lihat wattnya sahabat ya, ini hampir 12 watt kurang sedikit tuh ya. Mudah-mudahan sahabat paham lah ya tuh. Dan nanti kalaupun sahabat ingin ditanyakan ya silakan tulis saja di kolom komentar ya, terutama sahabat penanya ini kalau masih dalam keadaan bingung ya. Saya hanya bisa berbagi apa yang saya tahu dan saya bisa ya sahabat. Niat saya hanya berbagi kepada sahabat, sedikit punya kelebihan ya, saya bagikan kepada sahabat-sahabat, dan sahabat juga kalaupun punya kelebihan biar buat saya untuk tambahan juga. Ini aja mungkin ya yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan selalulah berkarya apapun itu bentuknya. Yang penting kita sabar dan telaten, insya Allah juga ada buahnya. Ikhlas dalam menjalani segala sesuatunya itu kunci daripada keberhasilan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.